Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen aku Ibu Rosman Sofia. Lupa juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada teman-teman yang berkenan menyimak materi yang akan kami sampaikan. Di sini kami dari perwakilan nomor 3 ingin mempresentasikan materi peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dengan NIM 02 dan saya Andrioli dengan NIM 29. Saya Gilang Purnawan dengan NIM 32. Saya Muhammad Nuryasan dengan NIM 33. Pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung juga melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Lingkungan peradilan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua ada peran Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaksanaan keadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan sebuah kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekanan atas setiap pelanggaran hukum dan kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Itu adalah peran Mahkamah Agung. Peran peradilan untuk membina keseragaman dalam menerapkan hukum. Kedua, peran administrasi untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara sederhana dan cepat dan dengan biaya. Dalam melaksanakan peranannya, Mahkamah Agung berpedoman pada 3 landasan yuridis, yaitu landasan yuridis konstitusional. Landasan yuridis konstitusional adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Yang kedua ada landasan yuridis normatif. Landasan yuridis normatif adalah di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan law books atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Yang ketiga, landasan yuridis operasional Jurisprudensi. Landasan yuridis operasional jurisprudensi adalah sumber hukum formil. Karena ini rumus kaidah hukum dalam jurisprudensi itu berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim untuk penanganan berbagai sengketa atau masalah. Tugas pokok MA, fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan pertinjauan kembali agar semua hukum dan turut di seluruh wilayah negara ini diterapkan secara adil. Samping juga sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan bersama dan wajar dengan pedoman pada saja pengadilan cepat dan dengan biaya atau mengurangi kebebasan bagi dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan pasal 10 UU Ketentuan Pokok Pelaksanaan tahun 1935. Lanjutan, fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan keadilan. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diaturan dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlakukan bagi kelancaran penyelenggaraan keadilan,
Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat untuk pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Pasal 37 UU Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1945. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden yang gak berkepentingan handphonenya dalam matikan. rangka pemberian atau penolakan gerasi. Pasal 35 UU Mahkamah Agung Nomor Masukkan 14 dalam tas Tahun atau taruh di meja Bu Sofi. 1985. Fungsi administratif. Badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah kepemimpinan yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kebukaan atas. Fungsi-fungsi lain selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada Mahkamah Agung berdasar pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 beserta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945. Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengamal konstitusi yang menjamin tidak ada ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Lembaga ini juga berperan sebagai pengawal demokrasi yang menjamin proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi. Fungsi MK. Fungsi lanjutan selain judicial review yaitu 1. Memutus sengketa antar lembaga negara, 2. Memutus pembubaran partai politik, dan 3. Memutus sengketa hasil pemilu. Kewenangan. 4 kewenangan MK adalah 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kedudukan MK. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkesudahan di ibu kota negara Republik Indonesia. Susunan MK. 1. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. 2. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua perangkat anggota, seorang wakil ketua perangkat anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. 3. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. 4. Sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang ketua usai usianya. 5. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Wewenang MK. Wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain: A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final. B. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagai dimaksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Tanggung jawab dan akuntabilitas. A. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. B. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka. C. Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan hakim. Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat: 1. Warga negara Indonesia. 2. Berpendidikan sarjana hukum. 3. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. 4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 5. Tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan. 6. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum kurang-kurangnya 10 tahun. Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi konstitusi. Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemberhentian hakim. A. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila 1. Meninggal dunia, 2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi setelah berusia 67 tahun. 3. Telah berakhir masa jabatannya. Dan 4. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang diberikan dengan surat keterangan dokter. Dan B. Hakim konstitusi tetap karena memutuskan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 2. Melakukan perbuatan tercela. 3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajiban selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 atau 7 tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Dwi Kurniawan dengan NIM 38. Saya mau bertanya, siapa yang membentuk lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan siapa yang menata anggota di dalamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan wewenang yang ditanggungjawabkan oleh wewenang Mahkamah Agung. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisna Budi Sumaika Putra, NIM 23. Saya mau bertanya, apa perbedaan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta berikan penjelasannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Budi Sinadi Wibowo, NIM 15. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita ketika ada hakim konstitusi yang sudah menjalankan tugasnya dengan benar tetapi dipecat? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagus, NIM 38. Dengan pertanyaan siapa yang membentuk MA dan MK dan siapa yang menentukan anggota yang berada dalam lembaga tersebut. Hakim konstitusi atau MK diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Adapun cara pemilihan MA adalah setiap hakim agung dapat memilih dan dipilih menjadi calon MA. Setiap hakim agung hanya dapat memilih 1 calon MA. Untuk dapat ditetapkan sebagai calon MA adalah yang terpilih dengan suara terbanyak urutan 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kemal. Hanya sebutkan wewenang MA dan MK. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang MA adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Krishna. Apa perbedaan wewenang MA dan MK serta beri penjelasan. Perbedaannya kalau MA mengadili tingkat kasasi, sedangkan MK mengadili tingkat pertama dan akhir yang bersifat final. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Bintang. Bagaimana sikap kita ketika hakim konstitusi sudah menjalankan tugasnya dengan benar, tapi malah dipecat? Dan jawaban saya adalah memberi dukungan atau apresiasi ketika yang dilakukan itu benar dan melakukan pembelaan di media sosial. Karena kalau kita atau berkirim atau dengan maka kita akan bicara. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tulisan kata, mohon dimaafkan bila berarti hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.